Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Anak-anak, bertemu lagi pada pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Teti Setiasih. Jangan lupa anak-anak, kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Dan silakan kalian mengisi daftar hadirnya atau absensi di kelas masing-masing. Silakan kalian siapkan buku paket Bahasa Indonesia dan juga buku catatannya. Nanti mungkin diperlukan untuk mencatat hal-hal pentingnya. Baiklah anak-anak, pertemuan untuk pelajaran Bahasa Indonesia hari ini merupakan pertemuan kedua atau lanjutan dari pertemuan materi Senin minggu yang lalu, yaitu masih membahas teks laporan hasil observasi. Tetapi sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan bahwa untuk penilaian akhir semester ganjil, kita akan melaksanakannya pada awal Desember. Nah, anak-anak silakan siapkan untuk materi-materi yang akan atau yang harus kalian pelajari, yaitu materi-materi yang sudah kita pelajari. Semuanya ada 4 bab. Apa saja? Yaitu bab 1 teks deskripsi, bab 2 teks narasi fantasi, bab 3 teks prosedur, dan bab 4 adalah teks laporan hasil observasi. Kemudian juga Ibu mengingatkan untuk anak-anak yang tugasnya masih banyak yang belum dikerjakan atau juga belum dikirimkan, segera dikerjakan dan dikirimkan di Google Classroom-nya. Masih ada waktu karena nilai tugas akan sangat membantu untuk nilai menambah pada nilai Bahasa Indonesia nanti pada penilaian untuk penilaian raport. Baiklah anak-anak, sebelum pembahasan materi struktur teks laporan hasil observasi, Ibu akan mengulas kembali 2 hal yang sering dipakai kalau kita membaca teks atau untuk menelaah teks bacaan. Apa saja? Yaitu yang pertama tentang kalimat utama dan yang kedua tentang gagasan utama. Untuk 2 hal ini tentunya kalian sudah tidak asing karena pasti kalian sudah mempelajarinya pada saat di SD. Baiklah, Ibu akan ulas sedikit saja. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Nah, kalimat utama ini bisa diletakkan di awal paragraf, yang nanti paragrafnya disebut paragraf deduktif. Kemudian juga kalimat utama juga bisa diletakkan di akhir paragraf. Paragrafnya nanti disebut paragraf induktif, dan kalimat utama yang akan diletakkan di awal dan di akhir paragraf, paragrafnya disebut paragraf campuran. Baiklah, Ibu akan bacakan satu kutipan teks paragraf. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, sebuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat pekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Nah, kalimat utama pada paragraf yang Ibu bacakan tadi yaitu dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, sekarang kita bahas gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Sering disebut juga ide pokok, merupakan kalimat yang menjadi inti paragraf. Gagasan utama bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, merupakan ringkasan dari kalimat utama. Yang penting tidak menghilangkan arti dari kalimat itu sendiri. Misalnya, kalau tadi kalimat utamanya, dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik, maka gagasan utamanya adalah ringkasannya dari kalimat utama tadi, yaitu sistem pembagian kerja lebah yang baik. Atau juga gagasan utama
bisa ditulis sama dengan kalimat utama. Seperti contoh pada teks bacaan pantai. Kalimat utama dalam pantai tersebut yaitu pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Maka gagasan utamanya sama, yaitu pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Nah, selanjutnya kita sampai pada pembahasan materi struktur teks laporan hasil observasi. Tetapi sebelumnya Ibu juga mengingatkan untuk struktur teks bab yang sudah kita pelajari, karena jangan sampai lupa lagi, dan semuanya ada di buku paket, yaitu bab 1 teks deskripsi. Struktur teksnya: 1. Identifikasi, 2. Deskripsi bagian, 3. Simpulan atau kesan. Bab 2 struktur teks narasi fantasi. Strukturnya yaitu ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Dan struktur bab yang ketiga yaitu teks prosedur, yaitu 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah, dan 4. Penutup. Kemudian, baru sekarang kita akan bahas struktur teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi. Yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga juga masih deskripsi bagian, tapi sering diisi di dalam paragrafnya dengan deskripsi manfaat atau uraian manfaat dari objek yang dilaporkan. Dan yang ketiga yaitu simpulan, dan ini boleh ada, boleh tidak ada. Kita lanjutkan dengan penjelasannya. Struktur pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum, ciri isinya: 1. Dalam paragrafnya berisi definisi. Masih ingat kan definisi? Ya, itu pengertian ya. Yang kedua berisi klasifikasi atau pengelompokan. Dan yang ketiga berisi informasi umum. Ada bahasa Latin, asal-usul, kelas. Kemudian yang berikutnya berisi informasi tambahan tentang hal-hal yang dilaporkan. Nah, ciri bahasa apa yang digunakan di dalam paragraf struktur pernyataan umum? Ada bahasa menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Bisa istilah biologi, istilah kesehatan, istilah geografi, istilah kedokteran, dan sebagainya. Juga menggunakan bahasa definisi, yaitu kata adalah dan merupakan. Selanjutnya, struktur deskripsi bagian. Ciri isi yaitu berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya kalau yang dilaporkan binatang itu mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau yang dilaporkan itu adalah tumbuhan, berupa perincian ciri fisik bunga misalnya, akar, buah, dan nutrisi. Kalau objek berisi klasifikasi objek, sifat-sifat khusus objek, dan deskripsi manfaat suatu objek. Nah, bahasa yang digunakan dalam struktur deskripsi bagian sama, menggunakan istilah dalam berbagai bidang ilmu, dan yang paling diutamakan adalah menggunakan kata-kata baku, yaitu kata-kata yang baik dan benar sesuai dengan KBBI, menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang singkat, padat, jelas, tetapi dapat dipahami artinya. Menggunakan kata sambung, bisa yaitu, dan, selain itu, di samping itu. Dan struktur yang ketiga yaitu struktur simpulan. Ini berisi ringkasan umum dari hal yang dilaporkan atau ringkasan dari paragraf yang sebelumnya. Ini boleh ada, boleh juga tidak ada. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat contoh dari teks pantai. Ini kalian bisa baca juga di buku paket halaman 139 sampai 140. Di mana di dalam teks tersebut sudah dibagi tentang struktur teks laporan hasil observasinya. Kalian bisa lihat pada paragraf 1 itu berisi struktur definisi umum atau gambaran umum,
Di situ ada definisi pantai, kemudian informasi secara umum tentang pantai. Kemudian pada paragraf kedua dan selanjutnya di situ ada deskripsi bagian. Pada uraiannya diisi dengan jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi, ada juga manfaat-manfaat pantai, maka sering juga dimasukkan dalam struktur yang kedua itu deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Dan yang ketiga adalah struktur simpulan, ini berisi ringkasan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum menutup pada pertemuan atau pembahasan struktur teks laporan hasil observasi, Ibu mengingatkan bahwa nanti setelah kalian selesai dengan video pembelajaran ini, kalian bisa lihat PDF-nya untuk tugas-tugas yang harus dikerjakan pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin menginformasikan bahwa pada tugas nanti akan ada membandingkan dua teks yang objeknya sama tetapi pada uraiannya berbeda. Kalian bisa lihat di buku paketnya, nanti ada teks yang berjudul kucing dan yang kedua teks yang berjudul Si Piko Kucingku. Nah, dari kedua teks tersebut sama-sama menggunakan objek kucing, tetapi untuk teks yang pertama kucing diuraikan dengan menggunakan teks laporan hasil observasi, dan pada teks yang kedua Si Piko Kucingku diuraikan menggunakan teks deskripsi. Nanti kalian isi tabelnya, kemudian analisis dua teks tersebut, isikan ke dalam tabel, kemudian kalau terdapat datanya silakan isi, kalau tidak terdapat tidak diisi atau disebutkan tidak ada. Nah, Nana, demikianlah penjelasan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Seperti biasa, untuk lebih memahaminya, kalian harus membaca lagi buku paketnya dan tentu ringkasan materi PowerPoint di Google Classroom-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.